Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Andi Arini Yuniarsi dengan NIM 23010350214 Pendidikan Fisika B, Program Studi Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yaitu mengenai efek Doppler. Tahukah Anda apa itu efek Doppler? Nah, efek Doppler adalah fenomena perubahan frekuensi atau panjang gelombang cahaya yang diterima oleh pengamat akibat gerak relatif antara sumber cahaya dan pengamat. Dalam konteks relativistik, efek ini berlaku untuk gelombang elektromagnetik seperti cahaya, gelombang mikro, dan radio. Adapun contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu suara ambulans. Nah, ketika ambulans mendekati seseorang, suara sirennya pasti terdengar lebih keras dan lebih tinggi frekuensinya. Saat ambulans menjauh, suara tersebut terdengar lebih pelan dan lebih rendah frekuensinya. Efek Doppler juga digunakan dalam astronomi untuk mengukur pergerakan bintang dan galaksi berdasarkan perubahan frekuensi cahaya yang diterima dari objek tersebut. Nah, kita memasuki materi pertama yaitu blue shift dan red shift. Blue shift terjadi ketika sumber cahaya bergerak mendekati pengamat yang menyebabkan frekuensi cahaya meningkat. Dan red shift terjadi ketika sumber cahaya menjauh dari pengamat yang menyebabkan frekuensi cahaya menurun. Baik blue shift maupun red shift adalah hasil dari efek Doppler relativistik yang memberikan informasi penting tentang gerakan relatif antara sumber cahaya dan pengamat. Analisis kedua fenomena ini membantu astronom memahami dinamika objek langit dan struktur alam semesta lainnya. Adapun materi kedua yaitu persamaan efek Doppler. Dapat kita lihat persamaan efek Doppler sebagai berikut, di mana F sebagai frekuensi cahaya yang dipancarkan dan beta V per C adalah kecepatan relatif sumber terhadap pengamat. Nah, rumus efek Doppler ini digunakan untuk menghitung perubahan frekuensi gelombang yang diterima pengamat akibat pergerakan relatif antara sumber gelombang dan pengamat. Adapun materi ketiga yaitu studi kosmologi. Efek Doppler membantu astronom memahami struktur dan dinamika alam semesta, termasuk distribusi galaksi dan evolusi kosmos. Dengan menganalisis pergeseran frekuensi cahaya, blue shift dan red shift dari bintang dan galaksi, astronom dapat menentukan apakah objek tersebut bergerak mendekati atau menjauhi bumi. Ini membantu dalam memetakan distribusi galaksi di seluruh alam semesta. Efek Doppler juga dapat memberikan informasi penting tentang kecepatan objek langit yang penting untuk memahami bagaimana galaksi berinteraksi satu sama lain dan bagaimana mereka bergerak dalam ruang. Dengan mengamati pergeseran spektral dari galaksi yang sangat jauh, astronom juga dapat menyimpulkan bahwa alam semesta sedang mengembang. Ini mendukung teori Big Bang dan membantu ilmuwan memahami sejarah serta perkembangan kosmos dari waktu ke waktu. Adapun materi keempat adalah penerapan dalam astronomi. Efek Doppler digunakan untuk mengukur kecepatan objek langit seperti bintang dan galaksi dengan menganalisis pergeseran spektral. Efek Doppler juga memungkinkan astronom menghitung kecepatan dan arah gerak objek langit seperti bintang dan galaksi ini dengan menganalisis pergeseran spektral cahaya langit seperti blue shift dan red shift. Informasi ini membantu kita memahami dinamika alam semesta termasuk interaksi galaksi dan evolusi struktur kosmos. Nah, adapun materi kelima adalah dukungan untuk teori alam semesta yang mengembang. Observasi redshift pada galaksi jauh memberikan bukti bahwa alam semesta sedang mengembang sesuai dengan hukum Hubble.
Redshift menunjukkan galaksi jauh bergerak menjauhi dari bumi, mendukung teori ekspansi alam semesta. Semakin jauh galaksi, semakin besar redshift, sesuai dengan hukum Hubble yang menyatakan kecepatan galaksi sebanding dengan jaraknya dari bumi. Adapun teori keenam yaitu aplikasi dan teknologi di era modern. Efek Doppler ini digunakan dalam teknologi modern seperti radar dan sistem navigasi GPS. Dalam radar, efek ini membantu menentukan kecepatan kendaraan dengan menganalisis perubahan frekuensi gelombang yang dipantulkan dari objek yang bergerak. Nah, materi yang terakhir yaitu materi ketujuh yang menjelaskan pengaruh relativistik Einstein. Efek Doppler relativistik juga berhubungan erat dengan teori relativistik khusus Albert Einstein. Teori ini yang menjelaskan bahwa kecepatan cahaya adalah konstan dalam semua kerangka acuan, dan efek Doppler juga menunjukkan bagaimana persepsi waktu dan ruang dapat berubah bagi pengamat yang bergerak relatif terhadap sumber cahaya. Ini menambah dimensi baru pada pemahaman kita tentang ruang waktu dan bagaimana objek bergerak di dalamnya. Dengan tambahan poin ini, Anda sekarang memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang efek Doppler relativistik, aplikasinya dalam berbagai bidang serta hubungan dengan teori relativistik Einstein. Adapun animasi yang kita berikan adalah sebagai berikut. Nah, ini ketika ambulans mendekati seseorang. Nah, ini suara sirennya terdengar lebih keras dan lebih tinggi frekuensinya. Namun saat ambulansnya menjauh, suara tersebut akan lebih rendah frekuensinya. Ini dia semakin menjauh maka semakin rendah. Jika dia pengamat mendekat maka semakin tinggi juga frekuensinya. Adapun kita memasuki tahap yang terakhir yaitu evaluasi. Untuk memahami materi lebih lanjut, ayo kerjakan contoh soal berikut. Sebuah ambulans A bergerak dengan kecepatan 30 m/s mendekati pendengar yang berdiri di pinggir jalan. Siren ambulans tersebut memiliki frekuensi 504 Hz dari arah berlawanan. Sebuah mobil B bergerak dengan kecepatan 20 m/s mendekati pendengar sambil membunyikan klakson dengan frekuensi 518 Hz. Kecepatan bunyi di udara adalah 300 m/s. Berapa frekuensi yang didengar oleh pendengar dari kedua sumber bunyi tersebut dan berapakah selisih frekuensi yang diterima dari kedua sumber tersebut? Nah, silahkan dijawab berikut penyelesaiannya. Sekian dan terima kasih. Itu tadi yang materi yang bisa saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.